قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, beberapa hari ini kaum muslimin viral video seorang anggota polisi yang mengkritik dongengan-dongengan para Khabib Ba'alawi yang dibungkus dengan modus karomah, ya. Dan ini anggota polisi dari Bima, Nusa Tenggara Barat, kaum muslimin, ya. Di mana ini videonya viral kaum muslimin, ya. Kemudian ada juga dari YouTuber Aswaja yang katanya sih seorang ustadz kaum muslimin, ahli mantik. Ya, mengomentari video dari anggota polisi ini, ya. Katanya polisi kok berbicara masalah agama, ya. Polisi itu ya tugasnya ya mengamankan, menegakkan hukum dan sebagainya. Yang seperti itulah kaum muslimin, ya. Jadi jangan bicara masalah agama, ya. Itu bukan wilayah Anda, ya. Wong polisi saja yang di reskrim, yang di intel, ketika ditanya masalah pengurusan SIM, dia nggak akan tahu, ya. Karena emang itu bukan basicnya. Lah ini kok malah berbicara masalah agama katanya. Ini bukan wilayah polisi. Jadi seolah-olah selain ustadz, selain kiai, itu nggak boleh membahas masalah agama, nggak boleh membantah kesesatan-kesesatan. Ini kan statement yang konyol kaum muslimin. Urusan agama ini urusan semuanya. Kita semuanya ini dibebankan untuk saling nasihat dan menasehati di atas kebenaran dan di atas kesabaran, ya. Di surat Al-Asr itu kan jelas, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengerjakan amal soleh, orang-orang yang saling menasehati di atas kebenaran dan di atas kesabaran. Jadi beban nasihat menasehati itu bukan cuman ustadz, bukan cuman kiai, bukan cuman gus. Ini kan aneh kaum muslimin, ya. Polisi nggak boleh berbicara masalah agama. Emang polisi semuanya bego masalah urusan agama, ya. Polisi-polisi ada yang cerdas masalah agama juga, ada yang pinter masalah agama juga. Jadi jangan dianggap kalau bukan ustadz nggak ngerti masalah agama. Ini kan konyol ini kaum muslimin. Wong semua manusia, ya, selama dia muslim dibebani untuk menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Jadi setiap muslim itu diwajibkan untuk belajar masalah agama. Kalau sudah belajar, amalkan. Kalau sudah diamalkan, kalau bisa dakwahkan. Ya kan seperti itu. Ini mentang-mentang polisi kok nggak boleh berbicara masalah agama. Itu ada itu YouTuber dari kalangan Aswaja kaum muslimin, ya. Ya kami lihat videonya agak konyol memang kaum muslimin, ya. Ini beda dengan urusan masalah SIM, masalah identifikasi, ya, masalah intelijen, ya beda lah. Masalah agama ini masalah semuanya. Siapa saja berhak untuk speak up, berhak untuk berbicara masalah agama. Kalau melihat kemungkaran, ya kita disuruh merubah. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi. Ya kan seperti itu. Ya. Coba kaum muslimin, ya, kita lihat bagaimana video seorang anggota polisi yang ditanya tentang bab karomah yang biasa digembar-gemborkan oleh para Khabib Ba'alawi, ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Dikit-dikit sekarang ceramah baik dicari-cari, yang bagian bicara karomat, hurufat katanya. Hayal, hurufat, nggak masuk di akal. Ente Ahlussunnah wal Jamaah apa bukan? Saya bicara akidah. Kalau akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, itu meyakini adanya karamah, ya ikhwan. Karamah itu bukan soal si awarinya, bukan soal dianya, tapi siapa yang ngasih? Allah.
Makanya karomah itu di Al-Quran diceritakan. Kalau mukjizat Nabi ya oke. Yang menafikan karomah itu Mu'tazilah, di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya tanpa sadar orang yang ngejek-ngejek karomah itu tanpa sadar dia lagi ngadopsi pemikiran Mu'tazilah, saudara. Di Al-Quran ada kisah karomah, bukan Nabi, hamba Allah saleh, Ashabul Kahfi. Walabithu fi kahfihim 300. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, kami mendapatkan pesan ya di WhatsApp. Assalamualaikum, tolong jelaskan karomah apa yang benar, bukan khurafat. Baik. Jadi apa itu karomah, apa itu khurafat? Khurafat itu artinya cerita palsu atau dongeng yang tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan akidah Islam. Itu khurafat. Yang kedua, karomah. Karomah itu kejadian yang luar biasa, yang di luar akal, yang luar biasa terjadi kepada hamba Allah yang saleh dan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, bukan nabi dan rasul ya. Kalau nabi dan rasul itu namanya mukjizat. Apa perbedaan karomah dengan khurafat? Perbedaan karomah dengan khurafat simpel sebetulnya. Kalau karomah, dia menekankan kepada tauhid. Jadi kita mendengar atau mengetahui kejadian yang luar biasa, yang ditonjolkan di situ adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala, bukan kelompok, bukan individu. Biasanya karomah itu keluar dalam rangka keperluan dakwah. Ya. Jadi menyuruh kepada ketauhidan. Jadi kalau karomah itu dia bercerita tentang kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Bukan condong mengkultuskan individu, mengkultuskan kelompok-kelompok tertentu. Ya, tapi condongnya kepada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan khurafat itu lebih condong kepada syirik. Khurafat itu lebih condong kepada syirik. Sehingga cerita-cerita pada khurafat lebih condong untuk mengkultuskan individu atau kelompok. Misalkan cerita, titik-titik ini, orang ini ya disebut namanya. Orang ini bisa berjalan di atas air atau bisa memadamkan api neraka. Atau bisa terbang, atau bisa menurunkan rantai emas, atau bisa terbang sampai tembus plafonnya. Nah, yang dicondongkan di sini individunya atau kelompoknya. Bukan yang dicondongkan itu kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya khurafat ini adalah salah satu alat untuk memperbudak orang, feodalisme ya. Jadi khurafat ini salah satu media ataupun alat untuk memperbudak orang lain dengan mendogma dan mendoktrin. Nah, jadi didogma dan didoktrin terus berulang-ulang, lama-kelamaan kebohongan itu akan dianggap suatu kebiasaan dan kebenaran. Nah, jadi simpel ya. Kalau khurafat itu dia bercerita palsu untuk memuliakan satu individu atau kelompok tertentu. Misalkan menyebut nama ini, misalkan dia loncat dari tembok, dari genteng tidak kenapa-napa. Menyebut nama orang, bukan nama Allah, bukan nama Nabi. Misalkan menyebut titik-titik, terus dia loncat, dia tidak kenapa-napa. Cerita yang seperti ini, dia condong untuk memuliakan individu atau kelompok tertentu. Artinya khurafat itu condong kepada kesyirikan, sedangkan karomah itu condong kepada tauhid. Jadi kalau kita mendengar tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, misalkan seperti Ashabul Kahfi, itu tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi tidak disebutkan nama orangnya itu, nama orangnya ini yang tidur diberikan karomah sampai 300 tahun begitu, nggak disebut nama orangnya. Jadi lebih fokus kepada kekuasaan Allahnya yang ditekankan di situ. Jadi kalau karomah itu lebih fokus ditekankan terhadap kekuasaan Allahnya, bukan individu atau kelompok tertentu. Ya, jadi seperti itu ya. Simpelnya seperti itu. Jadi kalau kita mendengar suatu kejadian yang luar biasa,
Simpel aja. Kalau cerita itu lebih condong memuliakan individu atau memuliakan suatu kelompok, terus menggeser posisi Allah Subhanahu wa taala, posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bisa dipastikan itu khurafat. Tapi kalau itu karomah, dia akan lebih condong kepada mentauhidkan Allah, menceritakan tanda-tanda kebesaran Allah, dan dalam rangka keperluan dakwah Islamiyah. Bukan memuliakan kelompok tertentu, keturunan tertentu, atau individu tertentu. Jadi seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa kaum muslimin ya. Kalau kita lihat secara garis besar apa yang disampaikan oleh anggota polisi ini, ya betul kaum muslimin. Ya, memang perbedaan antara karomah dan khurafat itu ya sangat jelas. Ya. Cerita-cerita khurafat yang disampaikan oleh para Khabib Ba'alawi itu kaum muslimin, rata-rata memang tujuannya untuk mengangkat klan mereka. Ya, tujuannya seperti itu, bukan untuk mengangkat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bukan. Dan rata-rata ceritanya bohong. Tapi mereka mencari pembenaran dengan dalih, ya, kalau sudah Allah Subhanahu wa taala berkehendak, apa yang nggak mungkin. Ya, seperti itu dalih mereka kaum muslimin. Kemudian mereka menggambarkan kisah-kisah karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang tertentu. Ya, semisal kepada Ashabul Kahfi. Ya, itu mereka buat perbandingan. Ini namanya karomah. Sesuatu yang di luar akal, di luar kebiasaan, ya, luar biasa. Yang menunjukkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak, semuanya menjadi bisa. Ya, ini kalau orang awam, kalau orang yang sudah termakan doktrin-doktrin dari para Khabib Ba'alawi, mantuk-mantuk ae, ya. Iya saja, nggih mawon. Ya. Pokoknya yang ngomong Habib bener, ya. Padahal kalau kita mau menggunakan akal sehat dan kewarasan ditambah kecerdasan, itu sebenarnya cerita-cerita dongeng dari para Khabib Ba'alawi jauh berbeda dengan cerita Ashabul Kahfi. Ya. Kalau Ashabul Kahfi itu karomah, betul. Tapi kalau para Khabib Ba'alawi, khurafat, bukan karomah. Ya. Dan perbedaan yang menonjol seperti ini kaum muslimin, ya. Kalau cerita dari para Khabib Ba'alawi ketika bercerita tentang karomah, karomah itu seolah-olah sudah menjadi milik dia, dia bisa mengeluarkan, bisa menggunakan kapan saja dia mau. Apa dia mau terbang, ya? Apakah dia mau memadamkan api neraka? Apakah dia mau menahan matahari? Ya? Apakah dia mau menurunkan rantai emas dari langit? Apakah dia mau menurunkan hujan susu? Ya. Itu semau mereka. Kapan mereka mau, kapan mereka butuhkan, mereka pakai, mereka keluarkan karomah. Sedangkan karomah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Ashabul Kahfi, itu nggak bisa. Para Ashabul Kahfi itu nggak sengaja dia mau masuk goa, kemudian mau tidur selama 309 tahun. Ya, kan jauh berbeda. Mereka adalah orang-orang yang soleh, yang kabur dari kejaran raja yang zolim. Ya, karena nggak ada jalan lain selain mereka masuk mencari aman di dalam goa, ya mereka masuk di dalam goa. Mereka nggak ngerti bakal mereka tertidur selama 309 tahun itu, nggak ngerti. Ya. Tapi tahu-tahu Allah Subhanahu wa taala buat mereka tidur, dan ketika mereka bangun, mereka keluar membelanjakan uang yang mereka bawa itu, ternyata itu uang 309 tahun yang lalu. Ya, mereka baru sadar bahwasanya mereka tertidur selama itu. Lah kalau para Khabib Ba'alawi, dia kan sengaja. Seolah-olah karomah itu jadi milik dia. Ya, milik dia pribadi. Kapan dia mau mengeluarkan, bisa saja. Kan jauh berbeda kaum muslimin. Ya. Bahkan Nabi Musa alaihissalam pun ketika lari dari kejaran Fir'aun, Nabi Musa nggak ada rencana kita ke laut saja. Nanti laut gampang, saya punya tongkat, saya pukul laut itu bakal terbelah nanti. Nggak ada. Itu Nabi, mukjizat. Nggak sehebat karomah para Khabib Ba'alawi. Ya. Jadi dari sini saja sebenarnya sudah bisa dipastikan cerita-cerita para Khabib Ba'alawi itu dobol. Yaitu khurafat, cerita-cerita bohong. Ya, kalau kami dukung polisi ini daripada YouTuber Aswaja yang yang sok-sokan, ya, katanya ini
masalah karomah para Habib Ba'alawi ini, ya, sebelum ada geng Imat, ini aman-aman saja, ya, dipercaya. Iya, orang isinya orang-orang PA, ya, coba isinya orang-orang cerdas kayak polisi-polisi ini, ya nggak bakal diterima cerita-cerita itu bohongan, ya. Apalagi sampai percaya dengan karomahnya Umar bin Hafiz, keringetnya dijual laku 200 juta, ya. Itu kan isinya orang-orang yang TOLOL, ya. Ya butuh orang-orang seperti polisi ini, ya, biar cerdas, biar masyarakat ini nggak mudah dibohongi dengan bab-bab karomah, dengan bab-bab barokah. Coba, ya, cincin bekas dijual mahal, tisu bekas Umar bin Hafiz katanya laku 200 juta. Mana sekarang? Kalau memang laku 200 juta, sekarang ini coba disuruh beli, itu lunasi hutang-hutang siapa? Hutang-hutang Indonesia lah, ya, lunasi, ya. Lagian kalau memang seperti itu, ngapain Bahar Smith, terus siapa tuh yang sudah koit itu, Hasan, ya, Hasan Assegaf, yang bapaknya Tabat Siaba, ya. Ngapain dia minta-minta untuk acara maulid, ngapain? Kenapa nggak suruh kirim tisunya Umar bin Hafiz saja? Hah? Itu loh kaum muslimin, ya. Ini butuhnya punya akal sehat, punya kewarasan, ditambah lagi dengan kecerdasan, ya, supaya nggak mudah dibohong-bohongi dengan bab karomah kaum muslimin, ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin. Mudah-mudahan yang disampaikan oleh anggota polisi tadi kaum muslimin, ya, memberikan pencerahan, ya. Memang rata-rata kalau cerita-cerita para Habib Ba'alawi, ya, bukan mengangkat kebesaran Allah, ya, tapi mengangkat klan mereka supaya mereka dianggap isinya orang-orang yang jos semua, ya, nggak ada sortiran lah, isinya kualitas semua, ya. Bahkan orang yang mati dalam keadaan kafir bisa mereka islamkan, ya. Nabi Muhammad SAW nggak bisa, pamannya mati dalam keadaan kafir nggak bisa diislamkan. Kalau Habib Ba'alawi bisa, ya. Karena apa? Itu dobos, ngedabrus, khurafat, ya, penipu, ya. Semoga bermanfaat kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.